Hai teman-teman, kembali lagi bareng kami, kelompok 5. Kali ini kami akan membahas materi mengenai perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Cindy Sitanggang, Eva Aritonang, Maria Lumban-Syantar, dan Indah Hutagalung. Materi yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dengan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan yang baik harus memiliki sejumlah kemampuan organisasi, antara lain 1. Kemampuan memprediksi 2. Kemampuan menghitung biaya 3. Kemampuan berkomunikasi 4. Kemampuan penguasaan teknik-teknik manajemen. Tahap dasar dalam perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Dan yang kelima, mempertahankan pengendalian. Hakikat dan pentingnya perencanaan. Yang pertama, tujuan akhir yang dikehendaki. Yang kedua, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Yang ketiga, jangka waktu mencapai sasaran tersebut dan masalah-masalah yang dihadapi. Yang keempat, modal atau sumber daya yang akan digunakan. Yang kelima, kebijaksanaan untuk melaksanakannya. Yang keenam, orang, organisasi, atau badan. Yang ketujuh, mekanisme pemantauan. Manfaat dari perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penetapan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk operasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kesembilan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Peran perencanaan lainnya ialah 1. Mengkoordinasikan usaha-usaha. Ini untuk menyelaraskan pekerjaan antar individu dalam organisasi agar tetap dalam payung dan tujuan organisasi. Yang kedua, mengatasi perubahan. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan yang potensinya muncul selama dari lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan manajer. Manajer harus bersikap proaktif. Yang keempat, mengembangkan standar kinerja. Keberhasilan pekerjaan di masa yang lalu akan menjadi standar kinerja di masa yang akan mendatang. Yang kelima, mengurangi ketidakpastian. Materi berikutnya ialah proses perencanaan. Proses perencanaan ada beberapa. Yang pertama, mengembangkan visi yang jelas. Yang kedua, merumuskan misi ke dalam suatu pernyataan. Yang ketiga, perkiraan perkembangan organisasi. Yang keempat, analisis persaingan. Yang kelima, penetapan sasaran dan tujuan. Yang keenam, pengembangan rencana kegiatan. Yang ketujuh, pengarahan sumber daya. Yang kedelapan, mobilitas dan organisasi. Yang kesembilan, penyiapan sumber daya manusia. Dan yang ke-10, sumber daya teknologi. Jenis perencanaan. Perencanaan terbagi menjadi 3 yakni 1. Perencanaan berdasarkan tingkatan. Perencanaan berdasarkan tingkatan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, master plan atau rencana induk. Ialah suatu perencanaan yang lebih menekan pada kebijakan perusahaan yang mana di dalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang lebih luas. Yang kedua, operational planning atau rencana operasional adalah suatu perencanaan yang lebih menekan pada pedoman ataupun petunjuk dalam hal melaksanakan berbagai program perusahaan. Yang ketiga, day-to-day planning atau rencana harian adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang lebih bersifat rutin. Kedua, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan jangka waktu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rencana jangka panjang atau long-term planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium
range planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 5 tahun hingga 4 tahun. Yang ketiga, rencana jangka pendek atau short range planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi 3. Yang pertama, rencana strategis atau strategic planning. Ialah suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan terkait kegiatan dalam kurun waktu yang lama dan waktu pelaksanaannya pun juga lama. Biasanya, jenis perencanaan ini sangat sulit untuk dimodifikasi. Yang kedua, rencana taksir atau tactical planning adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan yang lebih bersifat pendek serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sama. Yang ketiga, rencana sterintegrasi atau integrated planning adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan secara menyeluruh dan lebih terpadu. Karakteristik perencanaan. Di dalam perencanaan itu sendiri terdapat berbagai karakteristik yang membedakan dengan fungsi turunan manajemen lain. Beberapa karakteristik di dalamnya itu ialah yang pertama, fungsi manajerial. Perencanaan adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengadaan, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup rencana yang dibuat. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Perencanaan akan lebih fokus dalam hal menjelaskan tujuan perusahaan, mengidentifikasi tindakan alternatif, serta memutuskan berbagai rencana tindakan secara tepat untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang ketiga, pervasif. Di dalam hal ini, pengertian pervasif adalah perencanaan yang harus bisa turut hadir pada seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level organisasi. Walaupun ruang lingkup di dalamnya sangat beragam dalam tingkat departemen. Yang keempat, proses berkelanjutan. Rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Setelah kurun waktu tersebut sudah selesai, maka diperlukan rencana baru dengan berbagai pertimbangan dan juga persyaratan serta kondisi saat ini di masa depan nantinya. Yang kelima, proses intelektual. Proses perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan logika, cara berpikir, memikirkan, serta membayangkan hal lain secara lebih cerdas, berinovasi. Yang keenam, futuristik. Dalam suatu perencanaan, kita bisa mengintip masa depan. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisa, dan juga memprediksinya. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Pilihan yang bisa dipilih harus yang terbaik di antara semua pilihan yang ada, yang di dalamnya mempunyai kelebihan dan juga sedikit keuntungan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan ilmu pemilihan alternatif, solusi atau tindakan dari sejumlah alternatif solusi atau tindakan yang berguna untuk menyelesaikan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengetahuan, lingkungan, organisasi, dan motivasi. Langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan yang perlu diambil. Yang kedua, kumpulkan informasi relevan. Yang ketiga, cari solusi alternatif. Yang keempat, pertimbangkan bukti. Yang kelima, pilih dari sejumlah alternatif. Yang keenam, ambil tindakan. Yang ketujuh, tinjau keputusan Anda dan pengaruhnya, baik atau buruk. Materi yang selanjutnya yaitu model keputusan. Yang pertama ada model pengambilan keputusan rasional. Ini adalah jenis model pengambilan keputusan paling umum yang akan kita lihat. Jenis ini bersifat logis dan berurutan. Model yang kedua, model pengambilan keputusan intuitif.
Jenis model pengambilan keputusan ini ditentukan oleh informasi atau data, bukan intuisi. Model yang ketiga yaitu model pengambilan keputusan kreatif, mencakup pengumpulan informasi dan wawasan tentang masalah serta menghasilkan ide potensial untuk solusi, serupa dengan model pengambilan keputusan rasional. Yang keempat, lacak keputusan utama dengan alat manajemen kerja. Saat tidak didokumentasikan dengan benar, melacak keputusan utama mungkin menantang. Pelajari selengkapnya mengenai cara alat manajemen kerja seperti Asana membantu tim melacak keputusan utama. Gaya pengambilan keputusan. Yang pertama, langsung. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang cepat, di mana orang yang memiliki karakter tinggi tidak ingin membuang waktu berlama-lama dalam melakukan analisis pilihan yang ada, dan sesegera mengambil tindakan yang benar. Yang kedua, analitis. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang sangat berhati-hati dan khawatir membuat keputusan yang salah karena tergesa-gesa dan merasa tidak nyaman apabila harus mengambil keputusan segera. Yang ketiga, konseptual. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang terbuka dengan cara-cara baru dan berani menghadapi resiko. Yang keempat, perilaku. Ini adalah tipikal pengambilan keputusan yang memperdulikan dampaknya terhadap orang lain. Selanjutnya, teknik-teknik pembuatan keputusan kelompok terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teknik curah pendapat temu muka. Terbagi menjadi dua, yaitu setiap anggota kelompok bebas mencurahkan pendapat apapun. Dan yang kedua, semakin besar ide semakin baik. Teknik yang kedua, teknik kelompok nominal, mirip dengan individual brainstorming. Hanya di sini anggota kelompok bekerja di antara kehadiran orang lain. Lalu ide-ide peserta dapat dilihat peserta lain. Teknik yang ketiga, teknik Delphi. Teknik ini di mana melibatkan para ahli untuk menanggapi sejumlah pertanyaan dari anggota sehingga mencapai suatu kesepakatan atas suatu persoalan. Teknik yang keempat, teknik pendapat elektronik. Ini merupakan kombinasi antara teknik nominal dengan teknik komputer. Hasilnya akan lebih cepat karena tidak perlu menunggu giliran. Kita masuk kepada contoh studi kasus pengambilan keputusan. Ini mengenai kasus kenaikan BBM. Salah satu contoh kasus pengambilan keputusan adalah mengenai pengambilan keputusan kenaikan harga BBM oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jika berbicara tentang BBM atau bahan bakar minyak yang mempengaruhi hidup manusia banyak, proses pengambilan keputusan telah melalui sidang paripurna dikarenakan pada rapat sebelumnya dengan Badan Anggaran atau Banggar tidak menemukan titik temu. Ada beberapa alternatif yang dibuat oleh pihak yang pro maupun yang kontra. Pada akhirnya, keputusan yang diambil adalah menaikkan harga BBM dengan tujuan agar subsidi yang diberlakukan selama ini akan lebih tepat sasaran bila langsung disalurkan kepada warga miskin melalui program BLSM. Contoh studi kasus yang kedua, usaha catering. Pada saat ini, banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya mereka lebih memilih untuk memesan makanan daripada membuatnya sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga, walaupun memang sedikit mahal. Dari pemikiran inilah, kami mempunyai ide untuk membuat bisnis catering makanan. Dalam memulai usaha dalam bidang apapun, maka yang pertama kali harus diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana menarget order. Kita juga harus mampu menganalisa keunggulan dan kelemahan pesaing kita dan sejauh mana kemampuan kita untuk bersaing dengan mereka baik dari sisi harga, pelayanan, maupun kualitas. Untuk itu, kita harus membuat perencanaan yaitu dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek operasional, dan aspek keuangan. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini ialah perencanaan menyangkut keputusan-keputusan yang sangat penting dan jangka panjang yang dapat dibuat oleh manajer. Dalam proses perencanaan, manajer memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan setiap tugas yang dibutuhkan. Seluruh proses perencanaan itu melibatkan manajer dalam serangkaian situasi pembuatan keputusan. Kualitas keputusan-keputusan manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari kami kelompok 5.
Kami harap materi ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.